Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ulia di tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai, mari berdoa dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kita sekarang masuk tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dengan judul manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat di dalam dongeng yang dibaca dan dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasanya sendiri secara lisan. 2. Siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 3. Siswa dapat menuliskan 2 pengalaman berterima kasih pada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 4. Setelah mengamati penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dan dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat. Siswa mendengarkan sebuah dongeng dengan judul Pengembara dan Sebuah Pohon. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Nah, setelah mendengarkan sebuah dongeng pengembara dan sebuah pohon yang dikarang oleh Aesop, 1. Siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang dibaca. 2. Siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasanya sendiri secara lisan. Arti berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan. 1. Kita perlu berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada sesama manusia. Yang kedua, contoh cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan merawat tanaman. 3. Contoh berterima kasih kepada binatang yaitu dengan melindungi dan memberinya makan. 4. Cara berterima kasih kepada manusia yaitu dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong.
Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi semua makhluk hidup. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga, membuat tubuh kita sehat dan terasa lebih segar. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen yang telah diberikan oleh tanaman di lingkungan kita. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah menjadi lancar. Kita bersiap-siap untuk melakukan aktivitas olahraga. Yang pertama, kegiatan olahraga diawali dengan melakukan pemanasan. Yang kedua, contoh gerakan-gerakan kombinasi memutar dan meliuk. 3. Gerakan kombinasi memutar dan meliuk dilakukan berdasarkan urutan. Gerakan pertama yaitu berdiri tegak. Gerakan kedua, kedua tangan dikepalkan dan disimpan di pinggang. Gerakan ketiga, badan diputar ke kanan dan ke kiri. Gerakan keempat, badan kembali berdiri tegak. Gerakan kelima, kedua tangan direntangkan ke depan. Gerakan keenam, badan diputar ke bawah atau dibongkokkan. Gerakan ketujuh, badan diputar ke kanan bawah. Gerakan kedelapan, badan diputar ke kiri bawah. Gerakan kesembilan, meliukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Kesemua gerakan dilakukan berulang-ulang. Tugas kalian hari ini adalah 1. Siswa menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. 2. Siswa juga menjawab pertanyaan tentang fungsi kata terima kasih dan perasaan ketika mengucapkan terima kasih. 3. Siswa menuliskan 2 pengalaman berterima kasih pada tempat yang tersedia di buku siswa, yaitu di buku tema. Pembelajaran hari ini Bu Ulia cukupi sampai di sini. Insya Allah Ibu sambung lagi di lain kesempatan. Tak lupa kita berdoa dahulu, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.